Ada satu kontrakan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat aborsi ilegal. Selama beroperasi kurang lebih 1 bulan, sudah ada lebih dari 50 wanita yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Mirisnya, janin hasil aborsi dibuang oleh pelaku ke dalam kloset. Dan hari ini aku mendapatkan tugas liputan untuk menelusuri kasus aborsi ilegal di Jakarta Pusat. Jadi teman-teman semuanya, ayo ikuti perjalananku liputan untuk menelusuri kasus aborsi ilegal di sebuah kontrakan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tapi sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar aku makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. So, welcome to my channel. Halo teman-teman semuanya, saat ini kami sudah berada di mobil. Ini adalah mobil liputan. Kita akan berangkat menuju ke daerah Kemayoran, tepatnya di kontrakan yang dijadikan sebagai tempat aborsi ilegal. Jadi ikuti terus perjalanan kami sampai akhir ya. Nah, ini kita sudah mulai memasuki perumahan, tepatnya ini di daerah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana di salah satu rumah yang ada di komplek ini dijadikan sebagai tempat aborsi ilegal. Sebenarnya kalau dilihat dari perumahannya, ini cukup bagus, padat juga, dan makanya kita tidak menyangka bahwa salah satu rumah di tempat ini dijadikan sebagai tempat aborsi ilegal. Nah, ini dia lokasi kontrakan yang dijadikan tempat aborsi ilegal. Sudah dipasang garis polisi dan kita akan siap-siap untuk mengambil gambar. Sebelumnya di sini juga sudah ada media lain yang sudah dulu sampai. Ini kita mengambil gambar untuk keperluan berita terkait dengan kondisi saat ini di kontrakan tersebut. Selesai mengambil gambar kontrakan untuk keperluan berita, kami mewawancarai ketua RT setempat, di mana dari keterangan ketua RT disebutkan bahwa warga yang mengontrak di rumah tersebut itu baru sekitar 1 bulan. Awalnya masyarakat ataupun para tetangga tidak menaruh curiga sama sekali terhadap orang yang mengontrak di rumah itu. Namun, kecurigaan warga ataupun para tetangga ini berawal karena orang yang mengontrak di rumah tersebut sangat tertutup dan tidak mau bertegur sapa dengan para tetangga sekitar. Selain itu, para tetangga juga sering sekali bahkan setiap hari melihat para wanita yang keluar masuk menggunakan mobil ke rumah tersebut. Namun para tetangga bahkan ketua RT juga sama sekali tidak menyangka bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai tempat praktik aborsi ilegal. Awalnya mereka menyangka bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan TKW atau tenaga kerja wanita untuk disalurkan ke luar negeri. Keanehan lain yang sering ditemukan oleh warga sekitar adalah mereka sering mendengar suara seperti vakum yang digunakan untuk menyedot debu. Namun lagi-lagi mereka tidak pernah menyangka bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat praktik aborsi ilegal. Mereka baru tahu bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat praktik aborsi ilegal ketika terjadi penggerebekan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, selesai wawancara, selesai juga ngambil gambar, kita masih mau lanjut lagi untuk wawancara Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Kita sudah janjian dengan beliau untuk wawancara di Gelora Bung Karno karena kebetulan beliau sedang ada agenda di sana. Jadi ikuti terus perjalanan kita dari Kemayoran ini akan menuju ke Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.
Alhamdulillah perjalanannya lancar, nggak macet sama sekali, dan kita sudah sampai di depan Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita mau ketemu dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Kita janjian di depan Masjid Albina, Gelora Bung Karno, Jakarta. Kebetulan ini habis sholat Jumat. Ini beliau sedang menyiapkan data-datanya. Kita lanjut wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat. Ini wawancaranya memang di pinggir jalan karena beliau ini memang sedang sibuk, dan alhamdulillahnya kita masih diberikan kesempatan untuk wawancara beliau di sela-sela kesibukan dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat. Dan dari hasil wawancara dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, ini diketahui bahwa pada saat penggerebekan ini diamankan 4 orang pasien, di mana 3 orang wanita ini baru saja melakukan aborsi atau baru saja selesai melakukan aborsi, sementara 1 orang lainnya ini belum sempat melakukan aborsi. Selain itu, kepolisian juga mengamankan 3 orang tersangka, yaitu SN yang merupakan eksekutor atau orang yang melakukan aborsi. Mirisnya, SN ini tidak memiliki latar belakang tenaga medis sama sekali. Bahkan di KTP-nya ini tertulis bahwa dirinya berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain SN, juga diamankan NA. NA ini adalah asisten dari SN sekaligus penghubung antara pasien dengan SN. Selain itu, diamankan juga 1 orang tersangka, yaitu SM, yang merupakan seorang sopir yang mengantar dan juga menjemput pasien dari tempat janjian menuju ke lokasi kontrakan tempat dilakukannya aborsi tersebut. Terbaru, pihak kepolisian juga mengamankan 2 orang tersangka baru, yaitu 1 orang laki-laki yang merupakan kekasih salah satu pasien dan juga 1 orang lagi ini merupakan pembantu rumah tangga. Nah, dari keterangan tersangka ini bahwa metode yang dilakukan ketika mengaborsi janin-janin ini adalah dengan menggunakan alat semacam vakum. Selanjutnya janin yang berhasil diaborsi ini langsung dibuang ke dalam kloset atau WC yang ada di kontrakan tersebut. Selama beroperasi kurang lebih 1 bulan, ini sudah ada lebih dari 50 wanita yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, termasuk apakah ada kaitannya dengan lokasi-lokasi lain yang dijadikan sebagai tempat aborsi ilegal lainnya. Nah, itu tadi perjalananku liputan untuk menelusuri kasus aborsi ilegal yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan perjalanan liputan kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.